Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya telah digadang-gadang sebagai terminal mutakhir dan canggih yang kini telah dimiliki dan bakal menjadi kebanggaan segenap anak bangsa di negeri ini. Secara sepintas, kita akan berdecak kagum saat menyaksikan gedung terminal artistik yang dibangun 5 lantai dan memiliki panjang sekitar 1 km serta luas bangunan 422.804 meter persegi ini. Tak hanya artistik, terminal ini juga telah dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung mutakhir, mulai dari pemeriksaan sinar X, check-in counter, kamera pengaman CCTV, people mover, ruang tunggu, hingga area komersial, hotel, dan perkantoran. Dengan pembangunan terminal senilai 7 triliun rupiah ini, pemerintah menargetkan akan mampu menampung 25 juta penumpang per tahun, sehingga otomatis mendongkrak kapasitas Bandara Soekarno-Hatta secara keseluruhan menjadi 45 juta penumpang per tahun. Bahkan enggan rasanya untuk menyanggah jika Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta ini sempat diklaim bakal menyaingi Bandara Internasional Changi di Singapura. Namun kesan hebat dan luar biasa dari Terminal Ultimate ini dengan serta-merta seakan runtuh saat hujan deras menerpa bangunan megah tersebut pada Minggu kemarin. Betapa tidak, gedung megah dan canggih itu ternyata tak kuasa untuk mengendalikan limpahan air hujan yang mengguyurnya. Sisi yang selama ini tak terlihat tiba-tiba terkuak. Sistem drainase atau sistem pembuangan air yang dimiliki Terminal Ultimate ini ternyata ringkih. Betapa tidak, sebagian dari lantai dasar terminal ini sudah digenangi air dengan hanya diguyur hujan sesaat saja. Meski rasanya sulit untuk menerima fakta ini, namun peristiwa Minggu sore itu kini meninggalkan tanda tanya besar di benak kita yang menantikan jawaban logis. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sang Ultimate? Apakah ada kesalahan mendasar atas desain, konstruksi, ataupun sistem yang dimiliki gedung ini? Atau ini hanya sekedar dampak dari pembangunan bandara yang kini belum tuntas sepenuhnya? Lalu, sejauh mana pertanggungjawaban pihak-pihak terkait untuk memperbaiki kekurangan serta mengaudit kelayakan fungsi fasilitas-fasilitas yang dimiliki terminal kebanggaan ini? Pemirsa, tema dialog kita pagi ini Terminal 3 Ultimate Soekarno-Hatta kok banjir. Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat transportasi udara dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Soeharto Abdul Majid. Dan di ujung telepon kita juga telah terhubung dengan Head of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Pak Agus Haryadi, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Saya ke Pak Soeharto dulu. Ini kalau kita bicara soal Terminal 3 Ultimate, ini kan sebelumnya digadang-gadang sebagai, boleh dong dikatakan, terminal tercanggih di Indonesia. Kalau ngelihat desainnya juga luar biasa. Baru beberapa hari digunakan, banjir. Apa yang pertama kali langsung terbaca di benak Pak Soeharto? Ironi ya? Ironi. Oke, baik. Selamat pagi ya. Pak, mungkin sedikit saya ralat dulu ya. Jadi saya netral sebagai pengamat transportasi udara. Saya anggota ya dari Masyarakat Transportasi Indonesia untuk saat ini, dan saya adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti. Begitu. Baik, tadi sudah dikatakan ini memang sesuatu yang sangat membanggakan sekali ya, sangat bisa dikatakan untuk ukuran kita ini adalah sangat spektakuler ya, karena kita selama ini kan bisa dikatakan belum punya bandar udara yang betul-betul sangat modern yang bisa disejajarkan dengan bandara-bandara kelas dunia secara physically gitu ya, seperti Incheon gitu ya, kemudian Changi Airport dan sebagainya begitu. Tetapi kemarin 2 hari yang lalu berarti ya. Ya, 2 hari yang lalu kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan bersama kan tentu saja. Maka saya katakan ini adalah sangat ironis sekali. Nah, saya melihat begini, ini ada sesuatu ya, ada sesuatu. Saya melihat dari sisi pekerjaan atau pengoperasian ada sesuatu yang kelihatannya dipaksakan dari perencanaan ya, dari perencanaan yang semestinya gitu. Sesuatu yang tanda petik dipaksakan ya, katakanlah dikebut, diburu-buru, pasti
menyisakan sesuatu yang tidak baik atau tidak Ini sempurna. perencanaannya yang dipaksakan atau sebetulnya pengerjaannya yang diburu-buru? Dua hal, saya kira. Kan itu kan berbeda sebetulnya. Iya, ya, tapi dua hal ini bertemu gitu, Pak. Oke. Iya kan, ya dua hal bertemu, ya bisa jadi ya wajar lah, namanya kita juga ingin segera punya bandar udara pada momen-momen yang memang sangat baik, ya kan, lalu dioperasikan, itu kan sesuatu yang tentu juga sangat-sangat membanggakan dan mempunyai nilai yang tinggi kan begitu. Tapi tadi di balik itu kan ada sesuatu yang nampaknya belum siap betul gitu. Jadi Dan kalau bandara Terminal 3 Ultimate ini menjadi etalase bagi Indonesia, ini etalasenya gagal ini ya. Oke, saya ke Pak Agus Haryadi. Pak Agus. Iya, Mas Rudi. Pak Agus, apakah sudah ditemukan Pak sebetulnya apa yang menjadi penyebab banjir kemarin? Iya, Mas. Jadi indikasi awalnya kita menduga adanya sumbatan dari sisa-sisa sampah proyek. Nah, memang kemarin, jadi kejadian ini hari Minggu, tanggal 14 Agustus, kurang lebih jam 15.30, air sudah mulai naik ke permukaan. Di beberapa titik ada kayak semacam semburan gitu ya. Ini artinya ada tekanan air yang naik. Nah, identifikasi awal waktu itu kita cek ke lokasi, kemungkinan adalah drainase utamanya elevasinya naik, sehingga kemudian air tidak bisa mengalir, sehingga dampaknya berbalik. Tapi ternyata tidak. Drainase yang menuju ke pon atau danau yang sering kita lihat kalau dari arah Jakarta, ternyata normal. Indikasi kita adanya sampah yang menyumbat di saluran. Kemudian hasilnya gimana Pak? Ya, jadi ini ada sumbatan di saluran yang mengarah ke arah timur. Jadi saluran pembuangan air di Terminal 3 ini dibagi dua. Satu ke arah kiri, jadi manhole-nya itu kan kurang lebih panjang sekitar 600 meter. Jadi 300 meter ke arah kiri atau ke arah timur, kemudian 300 meter ke arah barat. Ini yang bermasalah yang ke arah timur, Mas Rudi. Tapi kira-kira 15-30 menit kita langsung mengadakan penyedotan dengan menggunakan 6 unit pompa dan kurang lebih jam 16 ini sudah relatif bisa kita keringkan. Oke, Pak, tadi kan dikatakan pertama dicek bahwa apakah drainase utamanya elevasinya naik, ternyata bukan. Terus kemudian dugaan kedua adalah sampah. Apakah itu yang menjadi penyebab penyumbatan, Pak? Ya, yang kedua. Yang kedua, artinya adanya sampah. Iya, sumbatan dari. Jadi ini kalau Mas Rudi pernah lihat Terminal 3, di depan itu masih ada pekerjaan landscaping yang sedang berjalan. Oke. Sebenarnya sudah selesai, tetapi rumputnya ini kan belum kuat benar akar-akarnya, sehingga kemudian ada beberapa yang terbawa. Oke. Demikian juga guguran tanahnya. Oke. Artinya sebetulnya kalau ini sudah diselesaikan, rumput-rumput segala macam ini yang ada pengerjaan landscapingnya sudah selesai, tidak ada perlu perbaikan apapun, banjir tidak akan terjadi meskipun curah hujannya seperti kemarin. Atau sebetulnya ya, kita tetap antisipasi, Mas Rudi. Jadi kita belum bisa memastikan betul apakah di lokasi itu. Karena bisa jadi terjadi di dalam dan ada di beberapa titik. Nah, untuk saat ini yang sedang kami lakukan, selain menyiagakan pompa untuk keadaan darurat, ada 7 unit pompa yang kita siagakan. Mulai kemarin kita sudah melakukan perbanyakan atau pekerjaan sodetan atau bypass. Kita rencananya akan buat 5 sodetan atau 5 bypass, dan 2 harus kita selesaikan dalam minggu pertama ini untuk antisipasi kalau terjadi hujan seperti kemarin. Oke, baik. Pak Agus, kita jeda sebentar. Pak Suwarto, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kita lanjutkan usai jeda.